Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita doakan untuk baginda Rasul kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen penguji 1 Bapak Mardison MKom. Yang saya hormati dosen penguji 2 Ibu Liga Mayola MKom. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Bapak Gus Lendra MKom. Dan yang saya hormati dosen pembimbing 2 Ibu Silky Safira MKom. Baiklah, saya Muhammad Lutfi Al-Parabi, nomor BP 1710 1152 610525, akan mempresentasikan hasil skripsi dengan judul Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan di masa pandemi COVID-19 pada kantor camat Koto 11 Tarusan menggunakan kerangka kerja COVID-5. Yang pertama, latar belakang dari penelitian ini yaitu yang telah saya rangkum dalam beberapa poin. Yang pertama, kantor camat Koto 11 Tarusan berupaya untuk memberikan pelayanan maksimal di masa pandemi COVID-19 sesuai dengan kebijakan pemerintah. Yang kedua, kantor camat Koto 11 Tarusan berupaya memaksimalkan kinerja para pegawai di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana melakukan implementasi tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID-5. Studi kasus pada kantor camat Koto 11 Tarusan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan pihak instansi dalam menciptakan tata kelola teknologi informasi yang baik. Selanjutnya, hipotesa. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat mengambil beberapa hipotesa terhadap masalah yang sedang diteliti, sehingga diharapkan yang pertama, dengan diterapkannya pengukuran tata kelola teknologi informasi dengan penerapan framework COVID-5 yang diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio dan didukung dengan database MySQL, diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap tata kelola teknologi informasi yang ada pada kantor Koto 11 Tarusan, yang ada pada kantor camat Koto 11 Tarusan melalui kuesioner yang telah disediakan penulis. Yang kedua, dengan diterapkannya pengukuran tata kelola teknologi informasi dengan penerapan framework COVID-5 yang diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio dan didukung dengan database MySQL, diharapkan dapat memberikan solusi untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi agar meningkatkan kinerja pada kantor camat Koto 11 Tarusan. Selanjutnya, batasan masalah. Agar permasalahan dapat lebih terfokus dan mudah dipahami, maka permasalahan dibatasi pada beberapa hal, yaitu yang pertama, penelitian implementasi tata kelola teknologi informasi ini dilakukan di kantor camat Koto 11 Tarusan. Yang kedua, framework yang digunakan dalam penelitian ini adalah COVID-5. Yang ketiga, bahasa pemrograman yang digunakan adalah Visual Studio yang didukung dengan database MySQL. Yang keempat, penelitian hanya membahas pada domain Evaluate, Direct, and Monitor dalam kurung IDM, yaitu IDM 01, IDM 02, IDM 03, IDM 04, dan IDM 05. Selanjutnya, tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi tata kelola teknologi informasi pada kantor camat Koto 11 Tarusan. Tujuan khususnya adalah yang pertama, mengetahui tata kelola teknologi informasi untuk kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan pada kantor camat Koto 11 Tarusan. Yang kedua,
mengetahui GAP atau kesenjangan pada kantor camat Koto 11 Tarusan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi sebagai usulan perbaikan pada kantor camat Koto 11 Tarusan berdasarkan COVID-5. Selanjutnya landasan teori. Dalam landasan teori ada tata kelola teknologi informasi. Tata kelola TI merupakan sebuah kerangka kerja yang memastikan infrastruktur teknologi informasi organisasi dapat mendukung pencapaian strategi dan tujuan perusahaan. Penting dan perlunya evaluasi tata kelola teknologi informasi dilakukan adalah untuk memastikan keselarasan organisasi TI dengan tujuan organisasi sehingga penggunaan teknologi informasi dapat mendukung organisasi untuk mencapai tujuan, yang dikutip dalam jurnal Fajarwati, Andini, dan Septiana tahun 2018. Yang kedua ada COVID-5. Dalam melakukan penilaian tata kelola teknologi informasi, diperlukan alat bantu yang relevan. Praktek-praktek yang baik dan standar perlu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari lingkungan spesifik organisasi. COVID-5 adalah kerangka best practices yang lengkap karena semua proses pada standar atau framework lain terwakili. Yang dikutip dari jurnal Nuraini.a tahun 2020. COVID-5 adalah salah satu kerangka bisnis untuk tata kelola dan manajemen perusahaan IT. Versi evolusioner ini menggabungkan pemikiran terbaru dalam tata kelola perusahaan dan teknik manajemen, serta menyediakan prinsip-prinsip, praktek, alat-alat analisis, dan model yang diterima secara global untuk membantu meningkatkan kepercayaan dan nilai dari sistem informasi, yang dikutip dari jurnal Octarina.t tahun 2017. Selanjutnya, capability level questionnaire. Nilai kapabilitas adalah sebuah model yang dapat menggambarkan sebuah proses inti di dalam suatu organisasi berjalan. Gambaran tersebut menyediakan sebuah pengukuran performa atau kinerja dari proses-proses pada area governance maupun manajemen. Tingkatan tersebut terdiri dari 6 level kapabilitas, mulai dari incomplete process level 0 hingga optimizing level 5. Penjelasan mengenai tingkat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, level 0, incomplete process. Pada tahap ini, organisasi belum menerapkan proses-proses TI yang seharusnya terdapat dalam suatu organisasi atau belum mencapai tujuan dari proses TI tersebut. Yang kedua, level 1, performance process. Pada tahap ini, organisasi telah berhasil untuk mengimplementasi proses dan tujuan dari TI. Yang ketiga, level 2, manage process. Pada tahap ini, organisasi telah berhasil untuk mengimplementasi proses dan tujuan dari TI dengan baik dan pengelolaannya sudah terstruktur melalui proses perencanaan, evaluasi, dan penyesuaian untuk ke arah yang lebih baik saat melakukan proses tersebut. Yang keempat, level 3, established process. Pada tahap ini, organisasi tersebut sudah memenuhi standar dari proses-proses TI yang diterapkan secara menyeluruh di dalam lingkup organisasi, yang berarti seluruh organisasi sudah menerapkan proses tersebut. Yang kelima, pada level 4, predictable process. Pada tahap ini, organisasi sudah mengimplementasikan batasan-batasan yang pasti dalam proses TI tersebut, misalkan dalam batasan waktu. Batasan ini telah dihasilkan pada saat pelaksanaan proses TI tersebut sebelumnya. Yang keenam, level 5, optimizing process. Pada tahap ini, organisasi telah melakukan inovasi-inovasi dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan dari proses TI tersebut. Selanjutnya, analisa dan perancangan. Alat bantu perancangan sistem, yaitu UML,
Unified Modeling Language adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Pada perkembangan teknologi perangkat lunak, diperlukan adanya bahasa yang digunakan untuk memodelkan perangkat lunak yang akan dibuat, dan perlu adanya standarisasi agar orang di berbagai negara dapat mengerti pemodelan perangkat lunak. Bagian dari UML yang pertama, use case diagram. Pada use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Baik, saya akan menjelaskan use case diagram saya. Yang pertama, ada aktor admin. Admin bisa mengakses halaman awal. Admin bisa mengakses data domain. Admin bisa mengakses data atribut. Admin bisa mengakses data pertanyaan. Admin bisa mengakses nilai pilihan pertanyaan. Admin bisa mengakses nilai kematangan domain. Admin bisa mengakses nilai maturity level questionnaire. Dan admin bisa mengakses laporan daftar domain. Admin bisa mengakses laporan daftar atribut. Admin bisa mengakses laporan daftar pertanyaan. Admin bisa mengakses laporan hasil nilai kematangan pertanyaan. Admin bisa mengakses laporan hasil nilai kematangan domain. Admin bisa mengakses laporan hasil maturity level questionnaire. Sedangkan pada aktor pimpinan bisa mengakses laporan daftar domain. Pimpinan bisa mengakses laporan daftar atribut. Pimpinan bisa mengakses laporan daftar pertanyaan. Pimpinan bisa mengakses laporan hasil nilai kematangan pertanyaan. Pimpinan bisa mengakses laporan hasil nilai kematangan domain. Dan pimpinan bisa mengakses laporan hasil nilai maturity level questionnaire. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki atribut dan operasi atau metode. Baik, saya akan menjelaskan kelas diagram dari perancangan saya. Pada kelas diagram ini memiliki beberapa tabel. Di sini tabel admin, satu admin bisa satu admin bisa mengakses banyak tabel atribut. Dan satu admin bisa mengakses banyak tabel pertanyaan. Satu admin bisa mengakses banyak tabel domain. Satu admin bisa mengakses banyak tabel pilihan. Satu admin bisa mengakses banyak tabel kematangan domain. Satu admin bisa mengakses banyak tabel indeks questionnaire. Dan di sini pimpinan bisa mengakses banyak tabel atribut. Pimpinan bisa mengakses banyak tabel pertanyaan. Pimpinan bisa mengakses banyak tabel domain. Pimpinan bisa mengakses banyak tabel pilihan, dan pimpinan bisa mengakses banyak tabel kematangan domain. Pimpinan bisa mengakses banyak tabel indeks questionnaire. Dan di sini satu tabel indeks questionnaire mengakses banyak tabel kematangan domain, dan satu tabel kematangan domain mengakses banyak tabel pilihan. Dan di sini satu tabel pilihan mengakses satu
tabel pertanyaan. Dan pada satu tabel pertanyaan mengakses satu pada tabel atribut. Dan pada tabel domain, satu tabel domain bisa mengakses banyak dari tabel atribut. Selanjutnya, sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu, untuk menggambarkan diagram sequence, maka harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek. Yang pertama, sequence diagram admin, yaitu admin kelola input data domain. Di sini admin menginputkan username dan password ke halaman login. Jika username dan password salah, akan kembali ke halaman login. Jika username dan password benar, akan masuk ke halaman home. Lalu dari halaman home akan masuk ke halaman form domain. Di sana admin melakukan aktivitas save data, edit data, delete data, clear data, dan kembali ke halaman home. Lalu melakukan logout. Yang kedua, sequence diagram admin kelola input data atribut. Admin akan inputkan username dan password ke halaman login. Jika username dan password salah, akan kembali ke halaman login. Jika username dan password benar, akan masuk ke halaman home. Dan dari halaman home akan masuk kepada form atribut. Di dalam form atribut, admin akan melakukan save data, edit data, delete data, clear data, dan kembali ke halaman home, dan melakukan logout. Selanjutnya, sequence diagram admin kelola input data pertanyaan. Admin akan menginputkan username dan password ke halaman login. Jika username dan password benar, akan masuk ke halaman home. Jika username dan password salah, akan kembali ke halaman login. Dari halaman home akan masuk kepada halaman form pertanyaan, di mana admin akan melakukan save data, edit data, delete data, clear data, dan kembali ke halaman home, lalu melakukan logout. Yang keempat, sequence diagram admin kelola input data nilai kemantakan pertanyaan. Di sana admin akan menginputkan username dan password ke halaman login. Jika username dan password salah, akan kembali ke halaman login. Jika username dan password benar, akan masuk ke halaman home. Dan dari halaman home, kita masuk ke halaman form kematangan pertanyaan. Di sana admin akan melakukan save data, edit data, delete data, clear data, dan kembali ke halaman home, lalu melakukan logout. Yang kelima, sequence diagram admin kelola input data nilai kematangan domain. Di sini admin akan menginputkan username dan password ke halaman login. Jika username dan password salah, akan kembali ke halaman login. Dan jika username dan password benar, akan masuk ke halaman home. Dan dari halaman home akan masuk ke halaman form kematangan domain. Di sana admin akan melakukan save data, edit data, delete data, clear data, dan kembali ke halaman home, lalu melakukan logout. Yang keenam, sequence diagram admin kelola input data nilai maturity level questionnaire. Di sana admin akan menginputkan username dan password ke halaman login. Jika username dan password salah, akan kembali ke halaman login. Jika username dan password benar, akan masuk ke halaman home. Lalu dari halaman home kita masuk ke halaman form kematangan kuesioner. Pada form kematangan kuesioner, admin akan melakukan save data, edit data, delete data, clear data, dan kembali ke halaman home, lalu melakukan logout.
Yang ketujuh, sequence diagram admin menampilkan laporan daftar domain. Admin akan menginputkan username dan password ke halaman login. Jika username dan password salah, akan kembali ke halaman login. Jika username dan password benar, akan masuk ke halaman home. Lalu admin akan menampilkan laporan daftar domain. Lalu kembali ke halaman home dan melakukan logout. Yang kedelapan, sequence diagram admin menampilkan laporan daftar atribut. Admin akan menginputkan username dan password ke halaman login. Jika username dan password salah, akan kembali ke halaman login. Dan jika username dan password benar, akan masuk ke halaman home. Lalu admin akan menampilkan laporan daftar atribut. Lalu kembali ke halaman home, lalu melakukan logout. Yang kesembilan, sequence diagram admin menampilkan laporan daftar pertanyaan. Di sini admin akan menginputkan username dan password ke halaman login. Jika username dan password salah, akan kembali ke halaman login. Jika username dan password benar, akan masuk ke halaman home. Dan dari halaman home, admin akan menampilkan laporan daftar pertanyaan. Lalu kembali ke halaman home, lalu melakukan logout. Yang ke-10, sequence diagram admin menampilkan laporan hasil nilai kematangan pertanyaan. Yang pertama, admin akan menginputkan username dan password ke halaman login. Jika username dan password salah, akan kembali ke halaman login. Jika username dan password benar, akan masuk ke halaman home. Dan dari halaman home, admin akan menampilkan laporan hasil nilai kematangan pertanyaan. Lalu kembali ke home. Kemudian melakukan logout. Yang ke-11, sequence diagram admin menampilkan laporan hasil nilai kematangan domain. Di sini admin akan menginputkan username dan password. Jika username dan password salah, akan kembali ke halaman login. Jika username dan password benar, akan masuk ke halaman home. Dan dari halaman home, admin akan menampilkan laporan hasil nilai kematangan domain. Dan kembali ke halaman home, kemudian melakukan logout. Yang ke-12, sequence diagram admin menampilkan laporan hasil maturity level questionnaire. Di sini admin akan menginputkan username dan password ke halaman login. Jika username dan password salah, akan kembali ke halaman login. Jika username dan password benar, akan masuk ke halaman home. Dan dari halaman home, admin akan menampilkan laporan hasil maturity level questionnaire. Lalu kembali ke halaman home, lalu melakukan logout. Lanjut, sequence diagram pimpinan. Yang pertama, sequence diagram pimpinan menampilkan laporan daftar domain. Di sini pimpinan akan menginputkan username dan password. Jika username dan password salah, akan kembali ke halaman login. Jika username dan password benar, akan masuk ke halaman home. Lalu dari halaman home, pimpinan akan menampilkan laporan daftar domain. Lalu kembali ke home, lalu melakukan logout. Yang kedua, pimpinan menampilkan laporan daftar atribut. Pimpinan akan menginputkan username dan password ke halaman login. Jika username dan password salah, akan kembali ke halaman login. Jika username dan password benar, akan masuk ke halaman home. Dan dari halaman home, kita akan masuk ke laporan daftar atribut. Dan kembali ke halaman home dan melakukan logout. Yang ketiga, sequence diagram pimpinan menampilkan laporan daftar pertanyaan. Di sini pimpinan akan menginputkan username dan password ke halaman login. Jika username dan password salah, akan kembali ke halaman login. Jika username dan password benar, akan masuk ke halaman home.
Lalu dari halaman home, pimpinan akan menampilkan laporan daftar pertanyaan. Lalu kembali ke home dan melakukan logout. Yang keempat, sequence diagram pimpinan menampilkan laporan hasil nilai kematangan pertanyaan. Yang pertama, pimpinan akan menginputkan username dan password ke halaman login. Jika username dan password salah, akan kembali ke halaman login. Jika username dan password benar, akan masuk ke halaman home. Dan dari halaman home, pimpinan akan menampilkan laporan hasil nilai kematangan pertanyaan, lalu kembali ke home dan melakukan logout. Yang kelima, sequence diagram pimpinan menampilkan laporan hasil nilai kematangan domain. Di sini pimpinan akan menginputkan username dan password. Jika username dan password salah, akan kembali ke halaman login. Jika username dan password benar, akan masuk ke halaman home. Dan dari halaman home, pimpinan akan menampilkan laporan hasil nilai kematangan domain. Lalu kembali ke home, kemudian melakukan logout. Yang keenam, sequence diagram pimpinan menampilkan laporan hasil maturity level questionnaire. Di sini pimpinan akan menginputkan username dan password ke halaman login. Jika username dan password salah, akan kembali ke halaman login. Jika username dan password benar, akan masuk ke halaman home. Dan dari halaman home, pimpinan akan masuk menampilkan laporan hasil maturity level questionnaire. Dan kembali ke halaman home, lalu melakukan logout. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa diagram activity menggambarkan aktivitas sistem, bukan yang dilakukan aktor. Yang pertama, activity diagram admin, kelola input. Di sini dari login kita akan masuk ke home, dan dari home kita akan masuk ke input pertanyaan, input atribut, input domain, input pilihan pertanyaan, input kematangan domain, dan input kematangan kuesioner. Di sana sistem akan melakukan save data, edit data, delete, dan clear, lalu melakukan logout. Lalu activity diagram menampilkan report. Dari login akan masuk ke halaman home, dan dari halaman home bisa mengakses ke report pertanyaan, report atribut, report domain, report hasil nilai kematangan pertanyaan, report hasil nilai kematangan domain, dan report hasil maturity level questionnaire, lalu melakukan logout. Dan yang kedua ada activity diagram pimpinan melakukan report. Dari halaman login akan masuk ke halaman home, dan dari halaman home akan masuk ke halaman report pertanyaan, report atribut, report domain, report hasil nilai kematangan pertanyaan, report hasil nilai kematangan domain, dan report hasil maturity level questionnaire, lalu melakukan logout. Selanjutnya, rekapitulasi capability level questionnaire. Dan ini hasil dari nilai masing-masing kematangan domain dan kematangan setiap atribut pertanyaan serta kematangan maturity level questionnaire. Yang dimana IDM 01 pastikan pengaturan dan pemeliharaan kerangka tata kelola
domain IDM 1 menghasilkan indeks domain 3,49. Dan pada IDM 02 pastikan pemberian manfaat menghasilkan nilai indeks domain 3,46. Pada domain IDM 03 pastikan optimasi risiko menghasilkan indeks domain 3,48. Pada domain IDM 04 pastikan pengoptimalan sumber daya menghasilkan indeks domain 3,5. Pada domain IDM 05 pastikan transparansi stakeholder menghasilkan indeks domain 3,18 dan hasil maturity level dari kuesioner keseluruhan adalah 3,42. Selanjutnya, tingkat kesenjangan dalam kurung GAP. Proses analisanya adalah setelah mendapatkan nilai tingkat kematangan keadaan saat ini dan keadaan yang ingin dicapai, kemudian menghitung nilai kesenjangan. Rumus menghitung nilai kesenjangan adalah sebagai berikut. Nilai kesenjangan sama dengan nilai harapan dikurang nilai saat ini. Pada evaluasi untuk melihat sejauh mana tindakan instansi dalam mewujudkan tujuan organisasi, dihasilkan temuan tingkat harapan maturity level, yaitu pada level 4, manage and measurable. Sehingga berdasarkan hasil dari kondisi nilai kematangan kontrol objektif saat ini dengan nilai harapan instansi terhadap tata kelola teknologi informasi pada kantor Koto 11 Tarusan, maka diperoleh nilai kesenjangan tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi. Berikut hasil nilai kesenjangan untuk subdomain IDM 01 sampai IDM 05. IDM 01 memiliki nilai saat ini 3,48 dan nilai harapannya 4. Jadi nilai kesenjangannya 0,52. Pada domain IDM 02 nilai saat ini adalah 3,45 dan nilai harapannya adalah 4. Nilai kesenjangannya adalah 0,55. Pada domain IDM 03 nilai saat ini adalah 3,48 dan nilai harapan adalah 4. Nilai kesenjangannya adalah 0,52. Pada domain IDM 04 nilai saat ini adalah 3,5 dan nilai harapannya adalah 4. Nilai kesenjangannya adalah 0,5. Pada domain IDM 05 nilai saat ini adalah 3,18 dan nilai harapan adalah 4. Maka nilai kesenjangannya adalah 0,2. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, dengan dilakukannya implementasi pengukuran tata kelola teknologi informasi menggunakan metode COVID-5 pada domain IDM 01, IDM 02, IDM 03, IDM 04, dan IDM 05, maka dapat diperoleh nilai kapabilitas sebesar 3,42 untuk keadaan saat ini. Hal ini dapat diartikan pengukuran tata kelola teknologi informasi pada kantor camat Koto 11 Tarusan berada pada tingkat kapabilitas 3. Yang berarti pada umumnya proses tata kelola teknologi telah memenuhi standar dari proses-proses TI yang diterapkan secara menyeluruh di dalam lingkup instansi yang berarti seluruh organisasi sudah menerapkan proses tersebut. Sedangkan untuk keadaan yang diharapkan berada pada nilai kapabilitas 4. Hal ini dapat diartikan pada implementasi pengukuran tata kelola teknologi informasi, kantor camat Koto 11 Tarusan mengharapkan nilai kapabilitas adalah 4. Yang berarti proses yang telah diimplementasikan diharapkan dapat mencapai hasil sesuai yang sebelumnya ditargetkan.
Antara rentang tingkat kapabilitas 3 dengan tingkat kapabilitas 4 terdapat nilai GAP sebesar 0,58. Hal ini berarti kantor camat Kota 11 Terusan harus memenuhi syarat-syarat indikator-indikator kapabilitas proses pada level 3 yang belum terpenuhi. Yang kedua, berdasarkan hasil diperoleh dari tiap-tiap indikator untuk melakukan tata kelola teknologi informasi yang lebih baik, maka perlu adanya peningkatan pada bagian. Yang pertama, domain IDM 01. Dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada 11 responden dan dihitung rata-rata nilai kematangan pada domain IDM 01, diperoleh hasil nilai berada pada kapabilitas 3. Identifikasi masalah yang terjadi di mana sudah ada aktivitas pemeliharaan teknologi informasi, akan tetapi belum dilakukan secara maksimal karena belum ada jadwal untuk pemeliharaan teknologi informasi, dan telah adanya layanan kritik dan saran mengenai sarana layanan teknologi informasi, akan tetapi kurangnya pemantauan dan penerapan terhadap layanan kritik dan saran yang telah ada. Lalu pada domain IDM 02, dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada 11 responden dan dihitung rata-rata nilai kematangan pada domain IDM 02, diperoleh hasil nilai berada pada kapabilitas 3. Identifikasi masalah yang terjadi di mana teknologi informasi saat ini belum mampu mengikuti proses kerja di saat pandemi COVID-19 yang harus meminimalkan interaksi secara langsung antara pegawai kantor camat Kota 11 Terusan dengan masyarakat. Karena sumber daya teknologi informasi saat ini belum bisa memenuhi untuk melakukan interaksi secara daring, sehingga belum maksimalnya kinerja para pegawai dalam pelayanan di masa pandemi COVID-19. Lalu pada domain IDM 03, dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada 11 responden dan dihitung rata-rata nilai kematangan pada domain IDM 03, diperoleh hasil nilai berada pada kapabilitas 3. Identifikasi masalah belum maksimalnya menggunakan penyimpanan khusus untuk penyimpanan data yang membuat data tidak aman jika sewaktu-waktu terjadi resiko bencana seperti kebakaran, banjir, kebocoran, dan gempa, serta infrastruktur TI yang saat ini belum mampu mengatasi permasalahan pelayanan akibat bencana COVID-19. Pada domain IDM 04, dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada 11 responden dan dihitung rata-rata nilai kematangan pada domain IDM 04, diperoleh hasil nilai berada pada kapabilitas 3. Identifikasi masalah di mana belum semua pegawai TI yang memiliki keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi secara maksimal, karena belum sepenuhnya diterapkan pelatihan untuk para pegawai dalam penggunaan teknologi informasi yang ada. Pada domain IDM 05, dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada 11 responden dan dihitung rata-rata nilai kematangan pada domain IDM 05, diperoleh nilai berada pada kapabilitas 3. Identifikasi masalah di mana kurangnya pengetahuan para pegawai terhadap program kerja yang telah ada dan belum maksimalnya penggunaan teknologi informasi terhadap semua pegawai, sehingga membuat para pegawai sulit untuk mengakses data yang dibutuhkan. Saran yang pertama, Kantor Camat Kota 11 Terusan disarankan untuk mempertimbangkan dan melakukan semua rekomendasi pada domain IDM 01 (Ensure Governance Framework Setting and Maintenance), IDM 02 (Ensure Benefit Delivery), IDM 03 (Ensure Risk Optimization), IDM 04 (Ensure Resource Optimization), dan IDM 05 Ensure Stakeholder Transparency. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan skala pengukuran yang berbeda seperti rating scale dan skala Goodman sehingga didapatkan hasil pengukuran yang berbeda.
Yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan domain yang berbeda pada COVID-5 sehingga didapatkan hasil evaluasi yang beragam. Baiklah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan program program COVID-5. Kita masuk ke halaman admin. Yang pertama, dari halaman admin kita bisa mengakses input data domain. Data domain yang berisi kode domain, nama domain, dan keterangan domain. Dan lalu melakukan save, edit, delete, clear, atau close. Lalu dari halaman admin kita bisa melakukan input data atribut yang di dalamnya terdapat kode atribut, kode domain, dan nama atribut. Dan kita bisa melakukan save, edit, delete, dan clear data. Lalu kembali ke halaman home. Dan pada halaman admin kita akan bisa melakukan input data pertanyaan yang dimana di dalamnya terdapat kode pertanyaan, kode domain, kode atribut, dan pertanyaan. Dan admin akan melakukan save, edit, delete, dan clear data. Lalu kembali ke halaman home. Kemudian admin bisa melakukan input nilai pilihan pertanyaan. Di sini admin akan menginputkan kode pilihan, kode domain, pertanyaan, jumlah penilaian 0, jumlah penilaian 1, jumlah penilaian 2, jumlah penilaian 3, jumlah penilaian 4, dan jumlah penilaian 5. Lalu akan diperhitungkan dengan menekan button perhitungkan. Lalu admin bisa melakukan save, edit, delete, dan clear data. Lalu admin bisa melakukan input nilai kematangan domain. Di sini terdapat kode nilai, kode domain, nama domain, nilai atribut 1, nilai atribut 2, nilai atribut 3, nilai atribut 4, nilai atribut 5, nilai atribut 6, lalu isi jumlah atribut atau pertanyaan, lalu perhitungkan. Maka akan didapat indeks domain. Lalu admin melakukan save atau edit data, delete, clear data. Lalu kembali ke halaman home. Kemudian admin bisa melakukan input maturity level questionnaire. Yang di dalamnya adalah kode maturity level, objek questionnaire, keterangan, nilai indeks domain 1, nilai indeks domain 2, nilai indeks domain 3, nilai indeks domain 4, nilai indeks domain 5, lalu diperhitungkan dengan menekan button perhitungkan, lalu akan mendapatkan indeks questionnaire. Lalu admin akan melakukan save atau edit atau delete atau clear data. Lalu kembali ke halaman home. Dari halaman home, admin bisa mengakses yang pertama laporan daftar domain. Laporan daftar domain. Laporan daftar atribut. Laporan daftar pertanyaan. Laporan hasil nilai kematangan pertanyaan.
laporan hasil nilai kematangan domain, dan laporan hasil maturity level questionnaire. Lalu admin akan logout. Kemudian kita akan masuk kepada halaman pimpinan. Dengan menginputkan username dan password, lalu login. Di sini pimpinan hanya bisa mengakses laporan daftar domain, laporan daftar atribut, laporan daftar pertanyaan, laporan hasil nilai kematangan pertanyaan, laporan hasil nilai kematangan domain, dan laporan hasil maturity level questionnaire. Lalu pimpinan akan logout dan kembali ke halaman login. Baiklah, sekian demonstrasi program dan presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.